Halo, apa kabar semuanya? Saya Putra Reza dan di video kali ini saya pengen ngebahas satu topik yang penting banget, yaitu soal battery health di iPhone. Angka sakti yang kayaknya tuh sakral banget, terlebih bagi mereka para pengguna iPhone. Sering banget ya kita bisa lihat banyak tuh kayak tips menjaga battery health, soalnya orang-orang tuh pada takut banget angkanya turun. Turun 1%, wah udah khawatir baterai rusak, turun 5%, apalagi panik banget, bahkan sampai dicekin tiap hari, dan ini juga menjadi sebuah benchmark pas handphone dijual. Coba deh lihat, setiap jual iPhone second ya, iklannya ya kita lihat, minimal pasti ada keterangan battery health-nya itu berapa persen. Mesti ada. Kalau nggak ada, 99% yang beli juga pasti nanya, battery health-nya ada berapa nih? Nah, ini tuh beda banget sama handphone Android second yang sebaliknya hampir nggak ada yang nanya battery health-nya, padahal ya handphone itu sama-sama pakai baterai juga. Paling nggak, ini tuh berdasarkan pengalaman saya ngejualin handphone second X review yang misalnya udah saya pakai sekitar setahunan lah. Misal saya jual handphone itu Android, palingan yang beli tuh nanya handphonenya full set atau enggak, ada lecet atau enggak, layar retak atau enggak gitu kan, ada apalagi misalnya dead pixel segala macem, garansinya masih panjang atau enggak, palingan segitu doang, dan nggak pernah ada yang nanyain battery health. Paling nggak ada sampai sekarang. Palingan ya kalau misalnya nanyain baterai, paling mentok itu cuma nanya baterai udah ngedrop atau belum, dan untuk ngejawab itu kan saya nggak perlu bilang baterai ada berapa persen. Beda sama iPhone yang kita mesti bilang ada berapa persen battery health-nya. Ini tuh kalau tes sebagian orang adalah karena di Android itu ngeliatin battery health nggak segampang di iPhone. Tapi sebenarnya ya nggak seribet itu juga sih, karena ada aplikasi kayak misalnya EQ Battery yang bisa ngebantu untuk ngecek berapa sih battery health dari handphone Android kita. Cuma ya kayaknya emang nggak segitu pentingnya sih buat kebanyakan user Android. Jadi apa sih sebenarnya battery health itu, gimana kita cara ngitungnya, serta alasan dari saya kenapa sebenarnya kita nggak perlu pusing sama angka-angka itu. Oke, sesuai namanya, battery health ini adalah kesehatan baterai yang diukur dari kapasitas ketika dia terisi penuh. Jadi misalnya contoh handphone atau elektronik misalnya masih baru, baterai 5000 mAh, terus diisi penuh itu masih 5000, berarti itu dia masih 100%, ceritanya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kapasitas 5000 tapi kisinya udah cuman tinggal 4800, itu artinya dia udah nggak 100%. Ya, simpelnya kurang lebih kayak gitu. Terus kenapa nih ada angka persen-persenan yang selalu turun? Nah, ini sebenarnya adalah karakteristiknya dari baterai lithium ion yang dipakai di elektronik. Jadi karakteristiknya lithium ion itu adalah memang akan menurun semakin banyak dia dipakai. Jadi wajar banget misalnya ada penurunan dari baterai yang biasanya dikategorikan sebagai battery health oleh kebanyakan orang. Elektronik yang kita pakai sehari-hari sekarang yang berbaterai itu pun semuanya hampir bisa dibilang pakai lithium ion. Meskipun ya mungkin ada beberapa yang masih pakai lithium polimer, cuma emang udah nggak seumum kayak lithium ion. Terus untuk penurunan dari battery health ini juga sebenarnya wajar banget dan bukan sesuatu yang magic gitu, karena sebenarnya ini tuh bisa dihitung lewat battery cycle count, bisa dihitung lewat FCC dan juga NCC. Untuk battery cycle ini tuh akan dihitung sebagai satu cycle ketika kita sebagai user udah menggunakan baterai handphone atau elektronik lainnya sebanyak 100% dari kapasitas total. Ilustrasi gampangnya sendiri ini ada di websitenya Apple kayak gini. Misalnya baterai 100% dipakai 75%, habis itu diisi penuh, terus dipakai lagi 25%, baru terhitung sebagai satu kali cycle. Jadi bukan kayak tiap kali kita ngecharge penuh hitung satu cycle, enggak, tapi lebih ke semakin banyak kita pakai handphonenya, secara otomatis cycle-nya juga bakal jadi lebih cepat. Dengan satu cycle inilah nantinya kapasitas dari baterai memang akan semakin menurun seiring berjalannya waktu, tapi memang dia nggak yang real time langsung jeblok, itu nggak bakal langsung kelihatan angkanya, jadi emang pelan-pelan tapi nanti ya tetap bakal kelihatan. Apple pun sebenarnya di website sendiri itu udah bilang kalau baterai yang ada di iPhone mereka memang didesain untuk bisa menjaga kapasitas up to 80% setelah 500 cycle. Tapi meski begitu bukan berarti kalau handphonenya sudah sampai 500 cycle baterainya bakal 80%. Nggak begitu. Kenapa? Ntar di belakang saya coba omongin lagi. Lanjut, untuk poin berikutnya, kalau kita ngomongin tema baterai, sebenarnya ada beberapa hal yang sering banget dilewatin dan nggak dibahas. Seperti misalnya kayak battery cycle count, ada FCC, serta NCC. Nah, semua itu data-data yang sebenarnya bisa kita lihat di iPhone masing-masing, cuma emang nggak akan segampang untuk melihat kayak misalnya battery health tadi. Untuk FCC, ini adalah singkatan dari Full Charge Capacity, atau ya sederhananya adalah kapasitas baterai ketika diisi secara penuh terlepas dari battery health yang ada berapa. Nah, itu adalah
FCC. Kalau mungkin kita lihat ya handphone dijual kan sering bilang baterainya berapa, 4000, 5000 mAh. Nah itu sebenarnya adalah rated capacity. Sedangkan kalau FCC ini angkanya akan selalu lebih besar dibandingkan rated capacity yang ada. Jadi angkanya memang akan sedikit selalu lebih besar, dan ini pun nggak akan sama di setiap handphone. By the way, ini tuh nggak cuma di iPhone doang ya, tapi kalau misalnya kamu mungkin sering lihat review saya, ngeliat tabel kayak gini, nah ini biasanya kan saya pakai untuk menunjukin seberapa cepat sebuah handphone dicas. Tapi yang nggak sering saya tunjukin adalah tabel ini. Ketika sudah sampai 100%, di mana ada dua 100%, tapi hadir dengan timestamp berbeda dan keterangan yang berbeda. Satunya adalah full. Jadi ada selisih waktu yang berbeda untuk mencapai kata full di setiap pengisian baterai. Padahal ini di Android, kita nggak ngomongin soal iPhone ya. Di Android pun ada yang seperti ini. Habis itu, satu lagi ada juga yang namanya NCC, yaitu Nominal Charge Capacity, yang ya ini lebih simpel lagi, yaitu adalah kapasitas terkini dari baterai yang lagi kita pakai. Setelah tadi udah ngomongin soal battery cycle count, ada FCC, ada NCC juga. Sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan gimana cara ngelihat itu semua di iPhone kita. Pertama, kita bisa tuh masuk ke menu setting dulu, abis itu scroll ke bawah sampai kita ketemu bagian privacy yang ini. Kita tap, terus kita scroll lagi ke bawah dan masuk ke bagian Analytics and Improvement. Kita tap bagian yang ini. Untuk sebagian orang mungkin bagian share iPhone dan watch analytics ini dimatiin, jadi datanya nggak bakal muncul. Jadi langkah yang pertama harus dilakukan adalah kita nyalain dulu, habis itu mungkin handphone dicas sampai 100% dan dipakai 1-2 hari ke depan supaya datanya muncul di sini. Habis itu sekarang kita udah bisa masuk ke bagian Analytics and Data, kita tap dan sini banyak banget. Ini adalah data-data yang diambil Apple dari iPhone kita, entah untuk perbaikan dan segala macamnya. Kita scroll aja ke bawah sampai ketemu yang namanya log aggregated ya, log strip aggregated, dan itu kan disusunnya alfabetik ya, jadi kita cukup melihat huruf depannya aja. Kita bisa scroll terus, ini emang agak jauh ya. Nah ini udah sampai session kelewatan lognya, dan kita scroll lagi ke atas, dan ini dia ada log aggregated di handphone saya. Sini ada 2, ada tanggal 3 sama tanggal 1, dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Terus gimana nih? Mungkin ada yang tanya, pas nyoba ini log aggregated nggak muncul nih, ada cuma log power sama log session doang. Nah untuk ngebenerinnya atau munculin datanya, caranya sebenarnya agak mirip-mirip sama yang tadi. Itu kita bisa back dulu. Habis itu, kalau misalnya tadi ini udah sempat nyala tapi nggak muncul juga aggregatednya, ini bisa kita matiin dulu ya, share iPhone dan watch analytics ya. Dinyalain lagi, handphone dicas sampai 100%, habis itu dipakai 1-2 hari sampai nanti datanya muncul di bagian analytics and data ini ya, analytics datanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke analytics data, kita scroll ke bawah, balik lagi ke log aggregated tadi. Oke, ini ada 2, ada yang tinggal berapa? Tanggal 3 Desember sama tanggal 1 Desember, cuma ada 2 di sini. Kita pakai yang paling baru aja, kita pakai yang tanggal 3, kita tap dan langsung kita akan dikasih tunjuk. Ini adalah data-data yang cukup mengerikan ya. Mungkin sebagian orang, wah pusing nih gimana cara ngelihatnya. Nah untuk kita bisa ngelihat, sebenarnya banyak banget caranya. Kalau misalnya buat yang pakai MacBook ya lebih gampang, kita tinggal tap share terus di AirDrop aja, habis itu dibuka pakai Notes dan segala macamnya. Terus buat yang pakai Windows ya juga bisa, mungkin kita share aja ini ke WhatsApp, habis itu buka pakai Notepad. Atau kalau mau lihat di handphone pun sebenarnya juga bisa. Itu caranya kita bisa di tap ya kayak gini, habis itu kita copy aja semuanya nih satu halaman. Kita copy sampai bawah ya, supaya nanti nggak kelewatannya agak banyak sekali lagi. Kita copy terus sampai bawah, sampai mentok bawah. Oke, udah nggak sampai mentok sih, pokoknya sampai bawah aja. Kita copy, kita bikin notes baru. Habis itu kita paste. Dan agak tunggu sebentar karena banyak. Ya kan, langsung begini dan kita pencet done. Ya, udah pencet done, udah beres. Dan sekarang kita siap untuk melihat data-data yang tadi. Nah, untuk melihatnya gimana? Kita bisa tap nih 3 tombol yang di pojok kanan atas. Habis itu kita find note. Dan kita bisa cari nih apa yang kita pengen tahu. Yang pertama kita pengen cari adalah soal battery cycle count dulu. Cycle count dari handphone saya ini ada berapa sih? Kita bisa ketik battery cycle. Battery cycle. Ya, ini dia battery cycle count dari iPhone 12 Pro saya ya setelah pemakaian selama 1 tahun itu ada di 350 cycle. Jadi udah 350 cycle dalam setahun pemakaian, dan kalau misalnya 1 tahun dihitung 365 hari, berarti saya nggak pasti 1 hari 1 cycle ya. Jadi begitulah, udah 300, udah setahun lebih ini ya
tapi baru cycle-nya 350 aja. Abis itu, misalnya sekarang kita ingin cari soal FCC-nya, caranya sebenarnya sama, kita bisa ganti aja tulisannya di sini, dan kita ganti dengan tulisan max FCC. Dan ini dia baterai dari iPhone 12 Pro saya, FCC-nya sebenarnya adalah 2954 ya. 2954 mAh. Bandingin sama data yang misalnya ada di GSM Arena, di mana iPhone 12 Pro itu baterainya cuma 2815. Jadi FCC ini angkanya sedikit lebih tinggi dibandingkan rated capacity-nya. By the way, sebelum kita lanjut ke NCC, ada kemungkinan juga loh, misalnya pas kita nyari FCC ini, datanya nggak muncul kayak gini, nggak muncul kayak ribuan, tapi bisa jadi kayak ratusan. Nah itu saya juga nggak tahu kenapa, tapi cara ngebenerinnya sebenarnya bisa dengan kita mencoba dari lock yang lain. Jadi kan saya bilang tadi locknya kan kemungkinan lebih dari satu. Kita bisa coba dengan lock yang lainnya juga untuk melihat datanya. Jadi saya udah pernah coba ada satu kasus di mana nggak kelihatan ya angkanya cuma ratusan. Jadi saya coba di lock sebelumnya, lock yang lainnya, dan ternyata angkanya dapet yang seharusnya. Dan satu lagi, sekarang kita mau nyari NCC yang ada di iPhone saya ini. Kita bisa ketik dengan nominal charge capacity. Dan ini dia. Untuk iPhone 12 Pro saya, setelah 350 cycle pemakaian 1 tahun, baterainya sekarang ada di 2560 mAh. Jadi memang udah cukup turun ya, udah turun sekitar berapa? Kalau dari rated capacity berarti 300-an, ya 300-an nyampe nggak ya? 300-an atau mungkin 400-an lah dari FCC-nya tadi. Terus, kalau udah ketemu semua nih data-data yang kayak gini, FCC udah tahu berapa, NCC udah tahu berapa, battery cycle count-nya berapa, kita juga udah tahu. Sekarang, ini buat apa? Nah ini kita bisa bikin kayak rumus-rumusan untuk ngitung battery health dari iPhone kita. Sebagai contoh, di sini tadi NCC saya 2560, sedangkan rated capacity dari iPhone 12 Pro itu adalah 2815, dan rumus untuk ngitung battery health itu adalah NCC dibagi dengan rated capacity dikali 100. Jadi misalnya kita buka kalkulator di sini. Di sini kita 2560 untuk NCC saya dibagi 2815 untuk rated capacity-nya. 9009 kita kali 100. Jadinya 90,9 ya, 90,9. Karakteristik Apple dalam battery health ini biasanya mereka akan membulatkan ke atas, jadi dengan 90,9 ini kemungkinan nanti akan muncul sebagai 91 bahkan 92%. Jadi coba kita cek, kita masuk ke bagian battery health di iPhone. Dan mana ya? Ini battery, dan untuk battery health saya di sini tertulis sebagai 92%. Jadi ya seperti saya bilang tadi, dibulatkan ke atas. Lanjut ya sedikit nih buat eksperimen. Di sini ada iPhone 12 Pro-nya Ibu Negara. Ini casingnya kenapa begini ya? Casingnya udah begini. Ini dia iPhone 12 Pro-nya, sama-sama sama saya iPhone 12 Pro. Dan kita akan coba lihat untuk data-datanya kayak tadi ya. Kita masuk ke bagian setting, kita bagian privacy, kita main hitung-hitungannya ya, tebak-tebakan battery health juga kayak tadi sebelum kita ngelihat ke data aslinya. Kita masuk ke sini, kita lihat bagian log, copy paste semuanya sampai bawah. Ini dia adalah log aggregated dari iPhone 12 Pro yang satu lagi. Yuk, kita coba ngelihat data di sini. Ini handphone bareng saya ya, belinya setahun yang lalu. Jadi kita coba cek battery cycle udah berapa nih dia. Saya tadi kan 350, dan ternyata dengan iPhone yang sama di tanggal pembelian yang sama dan masih sama-sama pakai, ini battery cycle-nya udah 443, beda 90-an sama saya. Saya tadi baru 350, yang ini udah 443. Jadi ini lebih sering dipakai dibanding handphone saya, jadi pemakaiannya kayak lebih sering di sini. Terus kita coba akan lihat di sini untuk apa namanya? FCC-nya deh. FCC-nya kita dapat berapa sih di sini? Max FCC di sini adalah 2949 ya, 2949, yang mana kalau dibandingin sama iPhone 12 Pro saya, ini iPhone 12 Pro saya 2954, yang ini 2949 untuk max FCC-nya. Dan sekarang kita coba lihat nominal charge-nya berapa sih yang di sini setelah 445 cycle. Ya, cycle hampir 100 ya, lebih banyak 90-an dari saya.
Dan di sini 2471 ya, udah tinggal 2471 dibandingkan saya yang tadi masih ada 2560. Sekarang coba kita hitung untuk battery health-nya ya. 2471 dibagi 2815 dikali 100%, dapatnya di sini adalah 87,777 segala macam ya. Jadi karena Apple membuatkan ke atas, jadi kemungkinannya bisa 88 atau 89%. Kita coba masuk ke sini ke settingnya battery health dan ya dapatnya 89. Jadi memang pembulatannya ke atas bisa 1 atau 2%. Terus satu lagi buat tambahan aja di sini, coba kita tanya Brian. Brian di sini dia pakai iPhone 11 Pro Max. Saya ingat dia tuh waktu saya masih di apartemen udah pakai. Jadi mestinya ini udah 2 tahun ya. Jadi coba kita tes. kita lihat dia udah 2 tahun pakai iPhone. Cycle count-nya berapa? Kita coba tanya, Bri. Cycle count-nya berapa, Pe? Di situ? 1008. Berapa? 1008. Oke, 2 tahun pakai 1008 baterai cycle count-nya. Udah 1008. Terus untuk coba FCC berapa, Bri? Situ coba. 4124 tuh. FCC-nya dia full charge capacity-nya iPhone 11 Pro Max itu 4100-an, sedangkan kalau rated capacity-nya itu cuma 3900-an. Jadi ada selisihnya lumayan banget sebenarnya. Habis itu coba satu lagi, Bri, yang nominal berapa, Bri? Nominal charge-nya 3191. Oke, coba 3191, jauh juga ya. 3191 dari 3969 tuh udah 800 ya turunnya. Lumayan banget. 3191 kita coba. 3191 kita bagi rated capacity-nya 3969 dikali 100. Dapatnya di sini adalah 80,3 karena Apple membulatkannya ke atas. Jadi ini bisa antara 81 atau 82. Coba berapa battery health lu sekarang? Battery health dia sekarang ya 81%. Jadi ya itulah, Apple selalu dibulatkan ke atas, entah nambah 1 atau nambah 2. Jadi kayak gitu ya. Di sini nambah 1 jadi 81%. Oke, jadi itu dia sedikit sesi hitung-hitungan. Jadi untuk ya kalau misalnya dibilang battery health itu kayak gimana, ya sebenarnya nggak goib, bisa diukur, ada hitung-hitungannya untuk dapat angka segitu. Terus buat pertanyaan yang banyak banget ditanya, bagaimana sih ya mungkin cara menjaga supaya battery health kita tetap bagus? Ya sebenarnya dipakai aja handphone, nggak perlu terlalu pusing. Cuman kalau namanya baterai, musuh utamanya itu adalah panas ya, masalahnya panas. Jadi yang paling umum sebenarnya adalah kalau ngecas baterai ya, ngecas handphone itu handphonenya jangan dipakai khususnya untuk aktivitas yang bakal bikin handphone panas, kayak misalnya main game. Itu sebisa mungkin dihindari karena ya lebih baik dia bisa mengisi dengan tenang dengan suhu yang oke dibanding dia saat lagi panas. Itu adalah satu-satunya tips yang menurut saya paling relevan untuk menjaga baterai. Sedangkan kalau misalnya gimana untuk menjaga battery health supaya tetap 100% sepanjang masa, ya nggak ada caranya, karena dia pasti akan turun secara perlahan, pelan, tapi pasti bakalan turun. Jadi sebenarnya battery health itu adalah sesuatu yang nggak perlu dipusingin, karena kalau misalnya takut turun ya udah handphonenya nggak usah dipakai sekalian, nggak bakal turun battery healthnya. Terus sedikit tips juga nih buat yang mungkin pingin beli iPhone second, terus misalnya sellernya bilang kayak battery healthnya 100% gitu, mungkin bisa ditanya dulu itu handphonenya pernah dipakai atau enggak gitu ya, apakah baterainya sudah diganti atau enggak, karena itu sangat berpengaruh sekali. Sedangkan kalau misalnya kamu mungkin udah beli ya iPhone second dengan battery health 100%, terus tiba-tiba nanti battery health ngedrop, nah itu artinya ada yang salah di baterainya. Jadi kalau saya bisa sarankan, jika mencari iPhone second ya nggak usah perlu cari yang baterai health 100%, apalagi handphone udah dipakai, karena nggak mungkin baterai health-nya 100%. Tapi pada intinya baterai health sebenarnya adalah sesuatu yang nggak perlu dipusingin banget, karena memang ya angka itu ada tapi bukan sesuatu yang perlu dipusingin, paling nggak kalau masih di atas 80%. Sedangkan kalau udah di bawah 80%, kayak misalnya di iPhone 6s saya, nah itu di situ udah ada tulisannya untuk ngeganti baterai. Jadi ya bisa dibilang kalau masih di atas 80 kita nggak perlu pusing. Jadi buat yang masih suka ngeribetin battery health, semoga setelah nonton video ini jadi bisa lebih tenang hidupnya dibanding tiap hari ngecekin battery health bakal turun atau enggak.
Jadi yaudah, kayaknya segitu aja dulu untuk ngomong-ngomong yang cukup panjang soal battery health. Semoga video ini bisa ngasih perspektif baru, bisa ngasih insight baru supaya ya kita nggak melulu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.